Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffiar 5. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman kita. Pertanyaannya, kalau IC itu kan skin test, sasaran penyuntikannya kemana? Ke pembuluh darah vena atau apa kak? Oke, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu IC. Ini pertanyaan tentang rute pemberian obat parenteral ya teman-teman. IC itu singkatan dari intrakutan, yaitu di bawah kulit, pemberian obat atau penyuntikan obat di bawah kulit, atau kata lainnya intradermal ya teman-teman. Jadi rute pemberian obat itu ada dua ya, enteral dan parenteral. Enteral itu pemberian obat yang kita minum melalui mulut atau oral, sedangkan parenteral itu pemberian obat melalui pembuluh darah, yaitu obat yang diberikan dengan cara disuntikkan ke dalam tubuh. Setelah itu diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke bagian tubuh yang lainnya. Yang parenteral itu rutenya terbagi 4. Yang pertama tadi intrakutan atau intradermal, yaitu penyuntikan di bawah kulit, yang biasa dilakukan pada skin test. Jadi intinya skin test itu hanya salah satu tindakan IC ya, penyuntikan di bawah kulit. Benar, skin test dilakukan secara IC ya, benar. Yang kedua, rute pemberian obat yang kedua itu intravena. Intravena itu penyuntikannya ke dalam pembuluh darah vena. Jadi yang IC itu tidak boleh masuk ke dalam vena. IC itu hanya di bawah kulit, di atas vena, di bawah epidermis, lapisan kulit epidermis. Sedangkan vena, nama injeksinya intravena lain lagi. Pemberian obat injeksi parenteral yang ketiga itu subkutan. Subkutan itu lebih dalam lagi injeksinya, yaitu di jaringan lemak ya, di jaringan lemak sebelum sampai otot. Dan yang keempat, injeksi intramuskular, itu pemberian obat ke dalam otot. Muskular artinya otot. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa lihat di playlist di nurse ya. Di situ ada tindakan-tindakan klinis tentang keperawatan termasuk injeksi yang sering saya bahas. Baik teman-teman, kali ini kita akan fokus bahas tentang skin test ya. Skin test adalah injeksi yang dilakukan dengan cara intrakutan atau intradermal di bawah kulit. Tujuannya skin test itu untuk mengetahui apakah pasien tersebut alergi terhadap obat yang akan kita berikan atau obat yang kita skin test. Karena tidak semua orang bisa menerima jenis obat. Yang biasa dilakukan skin test itu antibiotik. Tidak semua orang cocok dengan antibiotik. Bisa saja saat kita berikan obat antibiotik tersebut, pasien akan mengalami reaksi alergi dan berbahaya bagi pasien tersebut. Untuk lebih aman, kita lakukan skin test. Intinya kita tes dulu apakah dia alergi atau tidak. Cara melakukan skin test, biasanya kan antibiotik yang di skin test, obatnya sudah di A+ nih, 3 cc biasanya. Misalnya 3 cc sudah di A+. Dilakukan skin test itu di lengan bagian dalam ya teman-teman. Di sini biasanya di lengan bagian dalam. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Di bagian dalam agak ke bawah ya. Sepertiga proksimal. Penting agak ke bawah, bagian dalam lah, bisa di sini atau di sini ya teman-teman. Dan sebelum kita lakukan skin test dulu, kita harus jelaskan dulu kepada pasiennya, karena skin test itu sangat nyeri ya teman-teman. Yang kita injeksi itu obatnya hanya sedikit. Tujuannya untuk mengetes apakah Bapak alergi terhadap obat yang akan saya berikan. Saya kita jelaskan kepada pasien. Cara menyuntikannya hanya sedikit sampai, ini kan ada spuit nih, sampai ujung spuit ini. Lubang ini kan ada lubangnya kan berbentuk miring ini. Permukaan lubang ini arahnya ke atas, biar kita tahu masuknya sudah, lubang ini sudah masuk semua ke dalam kulit. Jadi hanya sedikit sampai lubang ini masuk ke dalam kulit ya. Jangan terlalu dalam, nanti masuk ke pembuluh darah. Oke, kalau sudah kita suntikan, sudutnya karena di bawah kulit,
Kalau kita pakai squid yang besar, sudutnya itu 10 sampai 15 derajat. Kira-kira seperti ini ya. Bayangkan ini, anggap aja ini yang bagian dalam ya. Kira-kira sudutnya seperti ini. 10 sampai 15 harus masuk ke bawah kulit. Masuknya hanya sedikit saja ya. Dan kita injeksi tidak sampai 1 cc ya, tidak sampai 1 cc, sedikit saja sampai membentuk sedikit benjolan ya, atau gula. Setelah kita suntikan sudah bentuk sedikit benjolan ya, kayak bentolan ya namanya. Oke, setelah itu kita lingkari di tempat yang kita suntik seperti ini. Tidak nampak ya, kita lingkari. Misalnya di sini kita suntik, kita tulis di sini misalnya suntiknya pukul 18.00. Untuk apa kita tulis jam di sini? Karena kita akan mengecek alerginya 15 sampai 20 menit kemudian. Kalau dia alergi, akan timbul kemerahan, bentol-bentolan di seputar yang kita suntikan tadi. Jadi kalau timbul seperti itu, jangan disuntikan antibiotik tersebut atau obat tersebut kepada pasien. Nah, itu tandanya pasien alergi terhadap obat tersebut. Oke teman-teman, yang penting kita jelaskan dulu kepada pasiennya, karena injeksi ini terasa sangat nyeri kita bilang ya, karena ke bawah kulit. Saat kita tusuk di bawah kulit, kalau di dekat kulit ini kan banyak sarafnya, pembuluh saraf. Banyak terdapat pembuluh darah dan juga ujung-ujung saraf, sehingga rasanya lebih nyeri. Ini lebih nyeri injeksi ini dibandingkan injeksi intramuskular yang jarumnya dimasukkan semua ya. Karena di sini di bawah epidermis ini banyak saraf-saraf. Saat kita suntikan, kita masukkan obat, itu terasa nyeri sekali. Makanya harus kita jelaskan dulu kepada pasien. Baik teman-teman, sekian video tentang injeksi intrakutan atau intradermal, atau bagaimana cara melakukan skin test ya. Terima kasih banyak untuk komentarnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Di video berikutnya kita masih membahas tentang pemberian obat melalui rute parenteral, yaitu injeksi. Kita akan membahas tentang injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular itu tidak boleh masuk pembuluh darah ke dalam squid ya, ketika diaspirasi, karena sasarannya adalah otot bukan pembuluh darah. Khususnya kita akan membahas tentang injeksi intramuskular yang dilakukan di otot deltoid. Thanks for watching and subscribing. Hope it is useful.